Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat pagi dan selamat datang dalam podcast Halo Kak Pradi 1 yang kami hormati Ibu Dr. Eti Setiawati MPD selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, yang kami hormati Bapak Maulvi Syaiful Rizal MPD selaku perwakilan dosen dan narasumber dalam podcast Halo Kak Prodi 1, yang kami hormati Ketua Pelaksana Acara Halo Kak Prodi 1 Kak Azhara Nurizkia, serta rekan-rekan yang telah mempersiapkan acara ini dengan sebaik-baiknya. Sepertinya ada yang kurang ya, di mana saya belum berkenalan. Karena tak kenal maka tak sayang, oleh karena itu perkenalkan, nama saya Emerita Maya Apriliana. Saya selaku moderator yang akan memandu selama podcast berlangsung. Tidak terasa ya rekan-rekan, di mana sekarang ini sudah memasuki pertengahan semester saja. Padahal rasanya baru kemarin loh kita atau seluruh manusia di dunia ini merayakan yang namanya tahun baru. Tiba-tiba sekarang sudah masuk di pertengahan semester saja. Nah, seperti yang diketahui oleh rekan-rekan bahwa belakangan ini topik yang sedang hangat dibicarakan adalah PKM. Nah, PKM ini sendiri merupakan program pengabdian masyarakat yang digagas oleh Fakultas Ilmu Budaya. Sebelum memulai ke inti acara, mari berkenalan dengan sosok yang akan memberikan segudang informasi untuk kita, sekaligus menjadi narasumber kita pada pagi hari ini. Oleh karena itu, mari kita sambut Ibu Eti Setiawati dan Pak Maulvi Syaiful Rizal. Selamat pagi Ibu, selamat pagi Bapak. Sebelum berbincang-bincang, saya izin untuk membacakan CV dari narasumber kita pada pagi hari ini. Oke, mungkin rekan-rekan sudah tidak asing ya kalau mendengar nama Bu Eti Setiawati. Iya, beliau merupakan salah satu kaprodi kesayangan kita. Bu Eti ini merupakan alumni S1 dari Universitas Cendrawasih, lalu beliau melanjutkan pendidikan S2 dan S3 di Universitas Negeri Malang. Beliau memiliki banyak sekali pengalaman di bidang penelitian, tepatnya pada bidang bahasa dan juga pendidikan. Selain itu, beliau juga memiliki banyak sekali pengalaman mulai dari pengabdian masyarakat, menjadi pemakalah dalam beberapa seminar, dan berperan dalam kegiatan mahasiswa. Selain menjabat sebagai seorang kaprodi, kesibukan beliau saat ini juga menjadi dosen di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Selanjutnya adalah pembacaan untuk narasumber kedua kita, yaitu Pak Maulvi. Baik, mungkin hampir sama ya seperti Bu Eti, rekan-rekan juga pastinya sering sekali mendengar nama Pak Maulvi. Jadi Pak Maulvi ini merupakan salah satu dosen pada Fakultas Ilmu Budaya, dan beliau merupakan alumni S1 dan S2 dari Universitas Negeri Surabaya. Dalam 5 tahun terakhir ini, beliau memiliki banyak sekali pengalaman penelitian, pengalaman pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi artikel ilmiah, serta menjadi pemakalah dalam beberapa seminar. Kesibukan beliau saat ini yaitu beliau menjadi dosen pada beberapa mata kuliah ya Bapak. Di antaranya adalah mata kuliah Psikologi Pendidikan, Teori Sastra, serta Manusia dan Kebudayaan Indonesia. Baik, kali ini saya ditemani oleh Bu Eti dan juga Pak Maulvi selaku perwakilan dosen. Apa kabar Ibu, Bapak? Alhamdulillah kabar baik ya. Oke, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak karena sudah meluangkan waktunya untuk dapat mengisi podcast kita pada pagi hari ini. Seperti yang sudah saya singgung di awal ya Ibu Bapak, bahwa akhir-akhir ini itu topik yang sedang hangat sekali dibicarakan khususnya di lingkup prodi mengenai PKM. Nah, berdasarkan informasi yang saya dapat di beberapa platform sosial media, PKM ini merupakan program yang harus atau wajib diikuti oleh mahasiswa untuk mengonversi salah satu mata kuliah yang ada. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih detail Ibu Bapak, sebetulnya PKM itu program yang seperti apa sih? Silakan. Baik, terima kasih semuanya. Insya Allah informasi tentang PKM ini mungkin akan lebih menenteramkan, karena mungkin selama ini masih meraba-raba apa itu PKM. PKM yang sekarang sedang kita gunakan istilah PKM, dulunya adalah KKN. Ya, KKN. KKN ini termasuk salah satu mata kuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswa, karena ini masuk ke dalam
bagian dari kurikulum pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Adapun bobot SKS untuk PKM itu adalah 4 SKS. Ya. Ini sebagaimana tadi disampaikan bahwa PKM ini termasuk salah satu mata kuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswa. Bukan, saya tidak mau ikut PKM gitu, kemudian boleh tidak boleh, karena nanti berarti SKS yang ditempuhnya berkurang kalau misalnya tidak mengikuti PKM. Nah, pengabdian masyarakat itu merupakan salah satu proses pembelajaran ya yang diselenggarakan sebagai wadah bagi mahasiswa untuk lebih mengenal kondisi nyata di lapangan, dan mahasiswa di lapangan akan berkontribusi dalam melakukan kegiatan-kegiatan berkaitan dengan masyarakat, gitu ya. Ilmunya sudah diperoleh di kampus, lalu PKM ini sebagai wadah untuk praktik di lapangan, ya. Bagaimana Anda mengenal lapangan, begitu ya. Begitu untuk berkontribusi terhadap masyarakat. Mahasiswa itu diharapkan peka untuk melihat permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat, seperti itu. Itu PKM ya. PKM termasuk salah satu mata kuliah, itu dilakukan, diselenggarakan di masyarakat. Ini agar mahasiswa bisa berkontribusi terhadap masyarakat, ya. Dan mahasiswa mempraktikkan keilmuan yang diperoleh di bangku kuliah, kemudian disebarkan di masyarakat dan dipraktikkan di masyarakat. Begitu. Ya, jadi agar mahasiswa juga lebih melek terhadap permasalahan yang ada di masyarakat juga. Betul ya. Baik, jadi kalau boleh tahu untuk manfaat dan tujuan dari adanya program ini itu seperti apa Bapak? Mungkin bisa dijelaskan? Oke, baik. Selamat pagi Bu Eti dan juga selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Jadi begini, tadi Bu Eti sudah menyampaikan, mungkin saya sedikit menambahkan saja bahwa mata kuliah PKM itu merupakan salah satu mata kuliah, bukan mata kuliah tapi mata kuliah wajib yang harus diambil oleh semua mahasiswa yang ada di Universitas Brawijaya, karena memang itu adalah mata kuliah muatan universitas. Namanya mata kuliah muatan universitas, maka semua mahasiswa di Universitas Brawijaya wajib mengambil mata kuliah itu. Jadi pengabdian kepada masyarakat bukan program, tapi merupakan salah satu mata kuliah. Nah, kalau kita berbicara itu adalah mata kuliah wajib, maka mau tidak mau semua mahasiswa di Universitas Brawijaya termasuk di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia wajib mengambil mata kuliah itu. Nah, di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, di prodi kita, mata kuliah PKM ini dimasukkan di semester 5. Ya, dimasukkan di semester 5 dari semester ganjil, tetapi pelaksanaannya adalah dilakukan ketika libur atau masuk ke semester ganjil itu. Jadi memang waktunya kegiatan yang dilakukan untuk mata kuliah PKM ini memang lama, selama 1 bulan bahkan lebih, maka dicari waktu yang lama ya, sehingga dimasukkan lagi semester 5 dan pelaksanaannya adalah seperti itu. Untuk PKM sendiri di Fakultas Ilmu Budaya, mungkin ini yang menjadi kebingungan teman-teman semuanya atau rekan-rekan semuanya, bahwa ada MMD, kemudian ada yang lainnya. Memang di Fakultas Ilmu Budaya mata kuliah pengabdian kepada masyarakat itu dibagi menjadi, bukan dibagi, terdiri atas 4 kegiatan. Mahasiswa bisa memilih dan juga bisa mendaftar ingin ikut kegiatan yang mana, sehingga nanti bisa dikonversi ke dalam mata kuliah PKM itu tadi. Yang pertama adalah MMD, mahasiswa membangun desa. Kemudian yang kedua adalah PKM kolaborasi antara Fakultas Ilmu Budaya dengan FISIP. Kemudian yang ketiga adalah PKM yang nanti dikonversi dari kegiatan mahasiswa mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan dosen. Dan kemudian yang keempat adalah PKM nanti yang dikonversi dari kegiatan mahasiswa yang mengikuti kegiatan pengabdiannya. Nah itu, jadi itu dulu untuk terkait dengan program mata kuliah pengabdian kepada masyarakat yang ada di prodi, yang ada di Fakultas Ilmu Budaya. Sekaligus prodi kita akan mengikuti kegiatan-kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang sudah dikelola oleh Fakultas Ilmu Budaya. Jadi mau tidak mau harus itu. Nah, kalau manfaat dan tujuannya sebenarnya sudah disampaikan oleh Bu Eti tadi, bahwa selama 4 semester mahasiswa kan sudah mendapatkan teori apapun itu, saatnya di semester kelima dan juga semester atas, 5 ke atas, maka mahasiswa mulai mengaplikasikan teori-teori yang sudah didapatkan. Setidaknya adalah bagaimanakah mahasiswa ini bisa mengelola dirinya ketika
terjun ke masyarakat itu nanti seperti apa, mengembangkan soft skillnya sehingga harapannya nanti selesai dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat, maka mahasiswa nanti yang mendapatkan bekal pengalaman hidup di masyarakat itu seperti itu. Harapannya seperti itu. Baik, kalau boleh tahu untuk skemata awal program ini sendiri seperti apa, Ibu? Skemata awal Iya. mungkin ini menarik kebingungan Iya. pada mahasiswa. Pada tahun lalu memang mahasiswa di UB ini diarahkan untuk MMD Iya. di tingkat universitas itu 1000 desa ya. 1000 desa ada sekitar 14.000 mahasiswa yang terjun ke desa-desa yang khususnya lokasinya di Jawa Timur. Namun kemudian kan dievaluasi, ya, dievaluasi. Berdasarkan hasil evaluasi mungkin dari berbagai hal, termasuk mungkin dievaluasi banyaknya persoalan yang muncul dalam kegiatan MMD itu. Itu kemudian MMD Universitas sekarang hanya difokuskan di Singosari ya, Itu di Kabupaten Malang. di Kabupaten Malang. Itu dan itu hanya 1000 mahasiswa. Nah, dari 1000 mahasiswa, kuota 1000 mahasiswa itu FIB itu diberi kuota sebanyak 68. Nah, bagi teman-teman yang sempat sudah mendaftar untuk mengisi kuota 68 itu sudah bergabung di sana. Nah, kemudian FIB, bagaimana sikap FIB terhadap PKM yang sekarang ini? Lalu beberapa kali kami melakukan kajian, jadi agar ini meringankan mahasiswa dan mempermudah mahasiswa sebetulnya. FIB itu sudah sangat luar biasa menyiapkan empat wadah ya untuk 4 skema yang bisa dilakukan oleh itu dengan tetap ada MMD yang bergabung dengan universitas, kemudian ada PKM yang ikut kegiatan PKM dosen. Ini sebetulnya kan seluruhnya untuk tahun ini mahasiswa FIB itu ada sekitar 800 mahasiswa yang harus ikut PKM. Nah, dari 800 mahasiswa ini kemudian dibagi-bagi tadi terhadap sekian skema itu ya. Ada MMD sana 68, berarti kan sudah sekian. Sebenarnya direncanakan itu untuk PKM yang ikut dosen. Jadi satu PKM itu untuk 5 mahasiswa diwajibkan. Itu kalau seluruhnya itu bisa mengcover 150 mahasiswa. 150 mahasiswa itu bisa ikut PKM dosen. Selainnya adalah ikut PKM yang dengan FISIP, ya, ikut PKM dengan FISIP karena FISIP itu memang yang awal menggagas tentang SDGs, ya. FISIP itu di sana bergabung, teman-teman diarahkan untuk mendaftar di FISIP dan itu sudah semuanya. Lalu kalau masih kurang juga disiapkan skema, yaitu skema yang berkaitan dengan PKM BEM ya. PKM BEM yang salah satunya biasa dilakukan oleh BEM yaitu FIB mengajar gitu ya. Nah, itu bagi mahasiswa pendidikan sebetulnya sudah banyak sekali wadah itu, sudah banyak sekali hibah gitu ya, termasuk misalnya FIB mengajar itu pendidikan sekali gitu yang bisa masuk di situ. Namun memang sebagai evaluasi mungkin kemarin itu masih ada yang menghubungi, Ibu saya belum ada alokasi, saya tidak tahu di mana karena untuk PKM dosen itu baru diumumkan kemarin ya. PKM dosen itu baru diumumkan kemarin karena PKM yang diikuti oleh dosen kan harus dimasukkan dulu proposalnya, kemudian dicek kelayakan proposalnya bisa masuk atau tidak. Nah, ketika sudah berarti aman Anda bisa ikut dosen gitu. Cuma mekanismenya nih Pak Maulvi mungkin yang perlu kita pikirkan. Mestinya yang sekarang wajib untuk ikut PKM ini kan semester 4 ya, sama semester 6 yang masih tertinggal, yang pada saat porsinya itu belum sempat ikut begitu, tapi intinya tuh di semester 4 ini.
yang berkaitan dengan PKM dosen sebetulnya sudah ada beberapa, kita tidak termasuk kuota 50 ya. Mungkin perlu informasi sebetulnya perlu informasi. Nah, bisa dijadikan catatan untuk kami yang akan datang kalau memang FIB menyiapkan untuk PKM dosen. Paling tidak masing-masing dosen di masing-masing program studi lalu merekrut mahasiswa. Seperti itu sih. Jadi skema awal dari pihak fakultas sendiri ada 4 itu tadi ya? Ada 4 skema. Yang pertama ada MMD itu tadi, yang kedua ada PKM bersama dengan dosen, PKM bersama dengan fisik, dan yang terakhir adalah kolaborasi dengan BEM itu tadi. Nah, kalau membicarakan tentang program PKM ini sendiri, pasti kan di dalamnya terdapat program kerja Ibu Bapak. Kalau boleh tahu dari Ibu dan Bapak sendiri, apakah ada pandangan atau mungkin saran terkait dengan program kerja yang mungkin bisa dilakukan oleh rekan-rekan sebagai pandangan awal? Kurang lebih berarti nanti program kerja yang akan kita lakukan itu seperti ini. Oke, baik. Mungkin saya menambahkan lagi terkait dengan bagaimana teman-teman nanti akan melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat terkait dengan menyusun program kerja. Sebenarnya ini nanti akan ada sosialisasi ketika sudah selesai pendaftaran semuanya nih, yang sudah dibagi, yang masuk ke skema PKM dengan dosen itu berapa mahasiswa, dan sudah 150 tadi disampaikan, tapi update terbaru kurang lebih sekitar 160 berarti. Karena memang ini mungkin juga nanti semoga melalui podcast ini nanti informasi ini juga tersampaikan kepada tingkat yang mungkin tahun depan akan melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Harapannya adalah bahwa teman-teman mahasiswa ini atau rekan-rekan mahasiswa ini ketika diberikan informasi mengenai harus segera daftar dan juga memilih kegiatan PKM seperti apa yang akan diikuti, ya segera daftar aja. Sehingga kemarin sempat ada kami harus melakukan proses ulang berapa sih mahasiswa yang ikut PKM-nya dosen, ikut PKM yang fisik, B, kemudian yang ikut MMD, kemudian yang ikut program kerjanya dan FIB itu nanti seperti apa, maka kami harus proses ulang lagi karena memang ada beberapa nama yang berbeda, ada beberapa nama yang berbeda. Nah, terkait dengan proker yang nanti harus dikerjakan oleh teman-teman yang akan ikut PKM kepada masyarakat, maka nanti menyesuaikan dengan skema yang dipilih. Ketika mahasiswa ini mengikuti skemanya fisik FIB, maka di situ ada beberapa tema yang sudah dimunculkan. Nah, tema-tema ini kan yang berhubungan dengan SDG seperti yang disampaikan oleh Pak Edi tadi. Nah, tema yang diusung oleh FIB itu ada 2. Yaitu yang pertama adalah pendidikan berkualitas, dan yang kedua adalah seingat saya adalah digitalisasi kebudayaan ataupun kesenian yang ada di daerah-daerah, terutama di desa-desa tujuan. Itu kemudian diubah menjadi digital atau digitalisasi kesenian ataupun kebudayaan yang ada di daerah-daerah. Ini berhubungan dengan literasi digital juga dan seperti itu. Harapannya adalah bahwa program kerja nanti yang akan dibuat oleh teman-teman di kegiatan pengabdian kepada masyarakat itu nanti akan mendukung Center of Excellence-nya FIB, yaitu Digital Humanities. Nah, harapannya adalah seperti itu. Maka ketika nanti teman-teman menyusun proker adalah usahakan yang pertama adalah sesuai dengan tema yang dipilih, kemudian yang kedua adalah sesuai dengan kegiatan pengabdiannya dosen seperti apa. Kalau memang itu ikut kegiatan dosen, kemudian kalau MMD pun juga sama, ketika mahasiswa ini ikut MMD maka di situ sudah ada beberapa pilihan tema yang dipilih, maka nanti silakan dipilih aja proker nanti disesuaikan dengan tema yang ada. Kalau ikut yang BEM maka nanti harus mengikuti rencana kegiatan yang sudah dibuat oleh BEM. Seperti tadi sudah disampaikan tahun kemarin itu kebetulan kegiatan pengabdian masyarakatnya BEM itu koordinasi dengan saya. Mereka ada budaya mengajar, masalah bumi budaya mengajar, kemudian satunya lagi adalah mengabdi di desa, masalah singkat saya. Nah, tidak tahu apakah program ini nanti akan dilanjutkan di tahun ini, tapi kelihatannya kalau memang itu menjadi program wajib dan juga itu program yang nanti bisa dilanjutkan, kelihatannya nama programnya tetap sama. Jadi saran dari saya adalah yang mengikuti program kerja atau tema-tema yang sudah ditentukan di setiap skema jenis PKM tadi yang sudah disebutkan. Itu tambahan mungkin. Ya. Jadi untuk proker itu nggak serta-merta diserahkan kepada Anda. Untuk keempat itu. Contoh misalnya MMD.
MMD tentu di pusat sudah meletakkan tema-tema. Nah, Anda harus menyesuaikan dengan tema itu. Kemudian kalau berkaitan dengan dosen, itu juga nanti kelompok dosen tentu akan melakukan koordinasi dengan mahasiswa, ya kan? Dosen memiliki topik untuk diabdikan gitu ya. Nah, dari topik-topik yang dimiliki dosen itu nanti mahasiswa mengambil bagian itu. Ya, mahasiswa mengambil bagian itu. 5 mahasiswa itu nanti dalam satu kelompok dosen akan mengambil bagian dari topik yang diabdikan oleh dosen. Jadi nanti akan ada koordinasi dengan dosen, nanti akan diberikan pengarahan oleh dosen yang mengabdi itu untuk bagaimana Anda bisa membuat program kerja. Kalau di FISIP tadi, nanti FISIP yang akan memberikan arahan. Misalnya tema-tema besarnya apa, tema-tema kecilnya tadi, tetapi FIB juga memiliki 2 tema besar untuk SDG sehingga mereka tidak kemana-mana. Nggak mungkin mereka ke kehutanan, nggak mungkin mereka misalnya ke kedokteran, nggak mungkin ya. Jadi misalnya kesehatan masyarakat itu bagiannya orang lain ya, yang memang sesuai bidang begitu. Nah, kita di pendidikan, kemudian di literasi digital, karena memang FIB itu sekarang sedang akan menggarap tentang digital humanities itu, semuanya diarahkan ke sana. Nah, kalau BEM, dia juga harus mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh BEM apa programnya. Tadi ada 2 program kan begitu. Nah, nanti programnya disesuaikan dengan 2 program itu, dipilih, tidak dua-duanya, salah satu dipilih kemudian dikoordinasikan dengan ketuanya. Itu artinya begitu. Jadi kalau dari program kerja sendiri tentunya dari pihak fakultas sudah menyediakan dan juga mengarahkan beberapa program kerja yang ada. Jadi kasarannya kami tidak akan serta-merta memilih program kerja sendiri. Jadi arahan akan tetap ada. Iya. Jadi arahan itu nanti akan disesuaikan dengan jadi kami ini misalnya di MMD sudah ada setiap tema itu sudah ada modulnya masing-masing. Jadi nanti mahasiswa bisa menyesuaikan. Misalnya kalau pengen dari Fakultas Ilmu Budaya, misalnya pengen mengambil terkait dengan literasi digital, sudah ada modulnya, sudah ada, dan kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan semuanya sudah ada di situ. Tema-temanya sudah ada. Setiap tema itu ada modulnya, jadi tidak usah khawatir. Termasuk modul nanti untuk pengabdian kepada masyarakatnya FIP sendiri, kolaborasi dengan FISIP pun kami sudah siapkan modulnya. Masih dalam tahap revisi, mungkin kami komunikasikan dengan pihak pimpinan. Kalau sudah, maka nanti ketika sosialisasi akan. Cuma ini memang belum sosialisasi, sehingga mereka masih meraba-raba, mereka masih bertanya-tanya. Nanti akan ada sosialisasi. Kebetulan bidang ini di bawah unit Pak Mordi, yaitu LPMD ya. Di bawah unit Pak Mordi itu ngurusi PKM, ngurusi MPKM, kemudian satu lagi KKN, PEMPA. Itu nanti diurusi oleh unit yang dipimpin oleh Pak Mordi. Nanti akan ada penjelasan, nanti akan ada panduan, mahasiswa nanti tinggal mengikuti saja. Ya. Begitu. Jadi sampai saat ini masih kami rekam karena kami harus cross-check ulang, karena memang yang sudah kami tadi benar bahwa seharusnya ada sekitar 800 sampai 900 mahasiswa yang seharusnya mengambil mata kuliah PKN. Tapi ternyata setelah daftar masih ada beberapa yang belum daftar. Jadi nanti kami harus cross-check lagi. Jadi biar nanti ketika datanya sudah clear, datanya sudah final, maka segera akan diproses untuk pembekalannya seperti itu. Jadi kalian nggak mungkin ketika daftar kemudian sudah ditentukan kalian keterima di kurang terima. Kalian nanti akan mengambil skema dengan FISIP kolaborasi itu, kemudian tiba-tiba dilepas. Jadi tidak ada pembekalan, ada pembekalan pertama, kedua dan selanjutnya. Jadi seperti itu. Jadi sudah terarah. Iya, sudah terarah. Ketika kami menyusun program itu tidak mungkin akan melepas begitu saja. Jadi kami sudah menyiapkan tahapan-tahapannya mulai dari pendaftaran, kemudian mulai pembekalan sampai nanti monitoring evaluasi sampai dengan pelaporan nanti seperti apa. Jadi kami sudah merancangnya. Untuk mewujudkan program kerja yang ada tentu membutuhkan dana ya, Ibu. Nah, kalau boleh tahu bagaimana sih cara mahasiswa dalam mengajukan dana atau mendapatkan dana untuk program PKM itu sendiri? Apakah melalui pembuatan proposal atau mungkin Ibu dan Bapak ada saran atau masukan yang bisa disampaikan kepada rekan-rekan mahasiswa? Dana. Gimana berarti? Oke, dana. Dulu zaman Ibu, KKN dana sendiri. Karena kan tidak masuk dalam
Kalau sekarang itu kuliah tunggal ya, uang UKT kan tidak masuk dalam Iya. itu. Iya kan? Yap. KKN itu tidak masuk dalam itu. Sehingga pada zaman ibu KKN itu dananya sendiri. Mahasiswa sekarang itu diberi kemudahan, ya kan? Itu yang harus disyukurin sebetulnya. Bergabung KKN dengan dosen. Dosen kan memperoleh pendanaan dari fakultas, Iya. walau tidak besar, ya cukup saja. Nah, nanti mahasiswa yang mengikuti program PKM dosen itu melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen. Jarang berpikir itu duitnya berapa ya, ini dananya berapa enggak. Jadi itu sudah dosen atur yang memiliki kegiatan PKM. Yang penting mahasiswa itu mengikuti ritme apa yang akan diberikan tugas oleh dosen. Ini kamu kerjakan ini kamu kerjakan ini. Itu dananya biasanya include dari dana PKM dosen. Ini yang PKM dosen, ya. Yang MMD juga kan ada subsidi dana dari fakultas untuk yang MMD hanya memang berdasarkan pengalaman yang dulu untuk beberapa program memang tidak terlalu tercover oleh dana yang diberikan. Jadi tetap masih urun rembuk mahasiswa untuk melakukan program. Biasanya mereka berpatungan gitu ya, patungan dananya satu kelompok kan 14 orang besar, patungan sedikit bisa membuat sebuah program. Kemudian yang BEM itu saya kurang tahu di BEM apakah menyediakan dana untuk itu atau mungkin ada sedikit subsidi berkaitan karena ini kan proker juga, dan itu proker ya. Nah itu tapi tetap masih harus ada urun rembuk dari mahasiswa. Ya demikian juga dengan yang FISIP mungkin. Yang FISIP nanti ada berkaitan dengan program. Ini mesti berkaitan dengan program, mungkin ada subsidi. Tetapi berkaitan untuk kepentingan diri pribadi, transport ke sana kemari, makan harian dan lain-lain kan mahasiswa juga ketika tinggal di kos-kosan kan harus sama dengan begitu. Dikonversi biaya sendiri. Tapi biasanya biaya untuk program itu sudah include ke dalam kegiatan dosen, mungkin juga BEM nanti ditanyakan lagi ke BEM ya untuk FISIP. Kalau program itu adalah FISIP yang menyelenggarakan, nanti FISIP mungkin akan melihat program-program yang mereka buat mahasiswa. Jadi sebetulnya pendanaan itu kalaupun ada hanya untuk keperluan diri sendiri gitu ya. Untuk transport diri, untuk makan diri sendiri, itu kan yang ditanggung oleh mahasiswa. Tapi berkaitan dengan program, insya Allah kalau dosen ikut pengabdian dosen kan ada dana yang diperoleh untuk melaksanakan pengabdian, biasanya include di sana. Ya. Untuk pulsa apalagi pulsa diri sendiri ya. Iya. Jadi bisa disimpulkan untuk dana sendiri pastinya di tiap-tiap skema itu tadi sudah disediakan subsidinya. Cuman untuk nominal sendiri tidak bisa disebutkan dan untuk keperluan pribadi pastinya ditanggung oleh mahasiswa itu sendiri. Iya. Jadi kan ada pengeluaran pribadi. Iya. Pribadi dalam arti adalah pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari. Iya. Itu nanti akan ditanggung sendiri oleh Oleh mahasiswa, mahasiswa. dengan biaya penginapan atau kos ketika di tempat lokasi KKN, kemudian akomodasi, kemudian makan. Itu nanti ya kalian tanggung sendiri, kalian tanggung sendiri. Kemudian terkait dengan ya pendanaan berupa kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, program kerja, ya tentu mungkin itu nanti akan ada subsidi. Besarnya berapa kami tidak bisa menyampaikan karena kami tidak tahu banyak besarnya berapa, karena itu memang tergantung pada proker yang diajukan dari semacam itu. Kan gitu, proker dari skema-skema Dari yang masing-masing. dari masing-masing. Dari Masing-masing seperti apa? Banyak misalnya untuk yang PKM dengan dosen yang sudah disampaikan oleh BD tadi, ya kami dosen dapat dana untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat itu. Kan tidak mungkin semuanya itu nanti diberikan kepada mahasiswa, ya kan tidak bisa seperti nanti ada porsi masing-masing. Mahasiswa nanti misalnya dapat bantuan berapa nanti akan diatur oleh tim di dosen itu sendiri, di kelompok dosen itu sendiri. Pun hal yang sama dengan PKM kolaborasi antara FIB dengan FISIP, gitu kan ya, perlu gitu kan ya, bantuan tidak akan diberikan untuk keperluan pribadi, gitu kan ya, sehari-hari, tetapi mungkin ketika propernya memang itu nanti
bisa mendukung Center of Excellence-nya FIB misalnya digital humanities, ya maka nanti mungkin ada bantuan di situ. Besarnya berapa? Ya masih belum tahu. Ada pendanaan KKN. Iya. Pasti ada. Tetapi itu kaitannya. Kalau urusan pribadi sendiri. Ya, sebenarnya pribadi. Tapi yang penting tenang, rekan-rekan tenang aja ya, karena nanti dari pihak fakultas pastinya sudah menyediakan subsidi, jadi tidak perlu khawatir. Baik, seperti sebentar, tiga bawahi subsidinya terkait dengan program. Jadi bukan begini. Ini subsidi dari fakultas satu mahasiswa misalnya 200.000, bukan begitu. Tapi mahasiswa itu kemudian nanti ikut melakukan kegiatan. Jadi simbiosis mutualisme. Ya, mahasiswa butuh mengikuti KKN atau PKN, lalu dosen-dosen menyediakan kegiatan. Gitu ya. Iya. Baik, seperti kepanjangan dari PKM itu sendiri yang berbunyi pengabdian kepada masyarakat ini itu. Jadi bisa dilihat bahwa masyarakat di sini merupakan bisa dibilang sasaran utama. Nah, bagaimana PKM dapat memfasilitasi potensi mahasiswa untuk mengkaji, mengembangkan, dan juga menerapkan ilmu yang sudah mereka dapatkan selama di perkuliahan untuk nantinya dipersembahkan kepada masyarakat itu sendiri. Mungkin bisa dijawab. Oke, baik. Bagaimanakah mahasiswa nanti bisa menerapkan semuanya? Ya memang nama mata kuliahnya adalah pengertian kepada masyarakat. Mau tidak mau kan memang mahasiswa juga ke masyarakat. Bagaimanakah mahasiswa nanti bisa mengimplementasi teori-teori yang sudah didapatkan? Maka yang pertama adalah harus melakukan observasi terlebih dahulu. Biasanya minggu pertama tidak akan diminta untuk langsung melakukan kegiatan tidak. Tapi minggu pertama biasanya nanti diminta untuk melakukan observasi terlebih dahulu. Kebutuhan yang ada di desa itu seperti apa? Permasalahan yang berhubungan dengan keilmuan yang ada di fakultas ilmu budaya seperti apa, maka biasanya nanti adalah melakukan observasi terlebih dahulu, melakukan pengkajian terlebih dahulu, dan kemudian ketika sudah dapat akar masalahnya seperti apa, maka ya sudah mahasiswa akan mencoba untuk melakukan sebuah atau membuat sebuah program kerja untuk memberikan sebuah solusi terkait dengan permasalahan yang ditemukan itu seperti apa, ya sesuai dengan tema yang sudah dipilih tentunya sesuai dengan tema yang dipilih. Ini berkaca pada MMT tahun kemarin, misalnya dalam satu kelompok, kebetulan saya juga menjadi DPL misalnya di salah satu dua kelompok, misalnya dalam satu kelompok terdiri atas beberapa mahasiswa dari fakultas yang berbeda, misalnya. Mereka memilih tema yang berbeda, dan kemudian dari setiap tema itu nanti ada kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Nah, setiap kegiatan itu nanti pasti akan disesuaikan dengan keilmuan dari mahasiswanya masing-masing. Misalnya kemarin ada yang dari Ilkom yang mereka membuat bagaimana membuat pembelajaran itu agar lebih menarik lagi dengan upaya digital itu sendiri. Yang dari FIB itu juga sama, dari bahasa asing kalau nggak salah saya kemarin itu dari sastra Cina juga pendidikan bahasa Inggris itu juga sama gitu, bagaimana mengajarkan bahasa Inggris yang menyenangkan itu seperti apa, sehingga ketika mereka nanti datang ke masyarakat melakukan kegiatan pendidikan kepada masyarakat, mereka sudah tahu masalahnya, kemudian tinggal mencari solusi bagaimana mengatasi masalah itu sesuai dengan keilmuan mereka masing-masing. Oleh karena itu, PKM ini diberikan minimal hanya mahasiswa sudah menempuh 80 SKS. Semester 1 sampai semester 4 itu bagi kami adalah waktu yang mungkin dikatakan cukup, ya cukup aja sebenarnya, karena di semester 1 sampai semester 4 adalah itu sudah setengah perjalanan mahasiswa menyelesaikan studinya selama 8 semester. Maka teori-teori itu sebenarnya mata kuliah wajib sudah diberikan semuanya di semester 1 sampai semester 4. Jadi mereka sudah dapat teori semuanya. Nanti di semester 5 di mata kuliah PKM ini mereka terjun ke masyarakat, ya mereka tinggal mengaplikasikan. Nah, harapannya pada seperti itu. Kalau Pak Moti tadi sampaikan kacamata dari MMD yang dulu, tadi kan ada mengatakan bagaimana sih mengimplementasikan teori yang sekian banyak. Jadi kalau di masyarakat kita terjun itu kan tujuannya adalah untuk mengobservasi ada masalah-masalah apa di masyarakat. Kalau sudah menemukan masalah, contoh misalnya masalah di pendidikan, di persekolahan. Sekolah ini misalnya SD, katakan SD, nah di sekolah ini kok gurunya mengajar itu misalnya kurang menggunakan media yang bervariasi. Maka mahasiswa KKN ini boleh
membuat sebuah media, diaplikasikan di sekolah itu, kemudian diajak bareng juga gurunya untuk melihat apa yang Anda buat itu. Boleh seperti itu. Kalau masalah yang misalnya diobservasi di persekolahan gitu, ada sekolah yang oh ya sekolah ini kurang menggunakan media yang bervariasi, kurang menggunakan media digital. Lihat dulu kalau di desa ada nggak sarananya, Androidnya ada nggak gitu kan. Kalau nggak ada ya kita bisa melakukan apa yang bisa dilakukan di situ. Nah itu sangat tergantung kita ketika observasi, kita menentukan masalah-masalah dan masalah yang kalau berkaitan dengan fisik ini ya itu masalah-masalah yang kita juga FIB yang berkaitan dengan kearifan lokal ya, dengan kearifan lokal. Untuk teman-teman ekonomi itu memajukan UMKM-nya, bagaimana UMKM ini bisa maju. Oh ini ada yang punya industri misalnya pembuatan dodol nih. Oh kemasannya masih begini gitu ya, masih sangat tradisional begitu. Dibantulah dalam packaging, dalam kemasan dan lain-lain itu dibantu oleh mahasiswa KKN. Jadi ilmunya enggak ilmu membaca, ilmu menulis, ilmu keterampilan berbicara, jadi yang umum yang bisa dilakukan di sana. Bagaimana mahasiswa itu menemukan masalah di lapangan, bagaimana mahasiswa itu problem solvingnya bisa menyelesaikan permasalahan itu. Nah, namun nih ada pesan berdasarkan pengalaman yang dulu. Ketika mahasiswa kan energik lagi berpikirnya, menyelidiki gitu, meneliti. Oh ini kok begini, oh ini kok begitu. Lalu mentang-mentang nih mahasiswa tahu ini adalah persoalan-persoalan, langsung plak disampaikan ke kepala desa. Nggak bisa begitu. Jadi ada cara-cara interaksi, ada cara-cara komunikasi yang harus dibangun oleh mahasiswa itu, gitu ya. Kejadiannya apa ketika terus kalau mereka bilang enggak di SD ini nggak ada persoalan apa-apa, di SD ini baik-baik saja gitu. Terus mahasiswa mau kerja apa ya kali-kali gitu. Makanya dalam cara komunikasi itu yang baik kepada kepala desa, kalau di desa kepada guru-guru, kalau di sekolahan begitu. Kita ini yang punya cara, kita memiliki cara untuk ini solusinya begini nih. Kalau solusi yang kita sudah rancang ingin sampai, komunikasinya yang baik karena belum tentu mereka juga serta-merta menerima di tempat saya kemarin. Sampai bingung ya mahasiswa mau ngapain. Pak ini kami mau lakukan, sudah guru-guru sudah melakukan itu. Pak saya mau melakukan, udah biasa guru-guru ikut ini. Begitu diselidiki, ada satu mahasiswa, ini sebetulnya belum apa-apa. Ini sebetulnya ada sesuatu. Saya pakai cara yang kira-kira bisa masuk. Akhirnya bisa masuk. Kan di desa hanya ada 4 SD, 2 SD, 1 SMP. Ketika semuanya ditolak, misalnya itu mahasiswa yang dari pendidikan mau kerjakan apa begitu. Nah, ketika kita komunikasi dengan baik, gitu ya, ketika kita bisa menyampaikan dengan baik kepada mereka bisa menerima itu, gitu ya. Jadi berkaca dari hal-hal yang tadi bahkan dievaluasi lagi UMMD itu karena ada hal mungkin terkait dengan karakter personnya itu sendiri, gitu ya, dari mahasiswa itu sendiri. Jadi bisa disimpulkan bahwa cara rekan-rekan mahasiswa untuk mengimplementasikan teori-teori yang mungkin sebelumnya sudah kami dapat, salah satu caranya adalah dengan melakukan observasi di awal itu tadi. Karena dengan observasi kita bisa menemukan permasalahan-permasalahan yang ada di desa yang akan kita tuju nanti. Nah, dengan mengetahui permasalahan yang ada, harapannya kita bisa mewujudkan atau menciptakan program kerja yang tidak hanya menarik, tapi juga bisa memberikan solusi dan memecahkan atas permasalahan yang ada itu tadi. Baik, kira-kira ada atau tidak ya Ibu Pak tantangan-tantangan yang mungkin akan dihadapi oleh rekan-rekan selama menjalankan program ini? Tantangan ya. Tantangan yang biasa dihadapi oleh mahasiswa. Mahasiswa tuh inginnya membuat sesuatu gitu ya, yang wah begitu, tetapi dalam hal implementasinya banyak sekali keterbatasan gitu. Maka yang mungkin menjadi kendala itu tadi, lakukanlah program-program yang bisa kita kerjakan di sana. Jadi idealisme itu penting,
Tetapi apakah mungkin kita bisa melakukan itu? Gitu ya. Jadi di manajemennya itu tadi yang harus bagus. Untuk kendalanya itu tadi, kendalanya kadang bisa dari mahasiswa itu sendiri, bisa dari kondisi yang masyarakat tadi. Kondisi masyarakat tadi mungkin karena biasanya mereka tahu kalau di sekolah itu sudah dilakukan diklat ini, diklat itu, yang kadang diklat itu kan cuma saat itu aja gitu. Untuk aplikasinya kan tidak panjang, tidak terus menerus ya itu. Nah, mungkin di tataran-tataran beliau mengatakan ini sudah kok, sudah ada diklat, sudah ada itu. Tapi kenyataannya dari hasil observasi Anda misalnya ini sebenarnya masih kurang, ini masih belum bisa, ini masih ini. Nah tadi kendalanya adalah kadang tidak matchingnya komunikasi antara mahasiswa dengan masyarakat, terutama aparat-aparat yang ada di situ. Ya, kendalanya itu dari sikap mahasiswa itu sendiri, ya harus apa yang membangun diri yang kalau terjun ke masyarakat itu sudah dikasih label mahasiswa itu sudah harus dewasa. Hal-hal yang berkaitan dengan diri itu ya harus benar-benar dipersiapkan. Mental itu kalau terjun ke masyarakat dipersiapkan. Karena tidak belum tentu indah saja gitu yang dihadapi itu. Misalnya kayak seperti yang Ibu sampaikan bimbingan Ibu waktu itu, ketika dia terjun ke sana sampai ada satu waktu mereka merasa stuck. Ibu saya mau melakukan apa? Akhirnya dosen pembimbing ini kemudian yang bertindak, ya, yang komunikasi dengan aparatnya seperti itu. Itu karena mungkin diawali oleh itu tadi masalahnya bisa dari seberang sana, bisa juga dari mahasiswa itu sendiri. Gitu. Mahasiswa itu mungkin komunikasinya yang harus lebih dibangun lebih baik. Gitu ya. Yang tantangan itu komunikasi dari mahasiswa atau dari sana. Kemudian caranya kita menyelesaikan persoalan itu dengan cara-cara yang bisa diterima oleh masyarakat. Jadi kalau tantangan sendiri pastinya dari internal ataupun eksternal pastinya bakal tetap ada. Ada. Cuman bagaimana caranya kita menyelesaikannya? Gitu. Ya terutama PKM nanti teman-temannya akan terjun ke desa. Mungkin mindset bukan semuanya. Nah, ada beberapa pemerintah desa mungkin yang masih memiliki pandangan bahwa ketika ada mahasiswa yang akan melakukan kegiatan KKN ya kan, atau pengabdian kepada masyarakat di desa, pasti nanti ujung-ujungnya adalah ada pembangunan fisik. Nah, itu yang mungkin ada beberapa pemerintahan desa yang masih memiliki pandangan seperti itu. Nah, mungkin itu yang menjadi tantangan bahwa ketika ada mahasiswa datang ke desa, maka nanti harus meninggalkan bangunan secara fisik, harus membangun secara fisik. Nah, ini yang sudah mulai dihindari ketika MMD tahun kemarin, dan seharusnya tahun ini PKM juga seperti itu. Tidak lagi berbicara terkait dengan fisik, tetapi lebih ke arah inovasi nanti harapan. Realnya, mereka pikir mahasiswa itu bawa uang ke sana. Mahasiswa bawa bahan ke sana. Ini mahasiswa harus bisa menjembatani itu. Bahwa mereka bilang, mau bantu apa nih di sini? Bantu itu dengan mindset mahasiswa bawa apa. Jadi mahasiswa terjun ke lapangan menyampaikan kepada mereka, kami membawa ilmu yang bisa diterapkan di masyarakat. Kalau soal dana sesuai dengan kemampuan kami, gitu kan ya. Kami terbatas untuk itu. Sekarang ini kan di desa itu ada dana desa, ada dana desa. Harusnya mahasiswa bisa bertanya dulu ke desa. Di desa ini ada program apa yang sedang dilakukan saat ini. Nah, dari program-program yang desa buat ini, otomatis kan kalau sudah dirancang oleh desa, desa sudah mencantumkan program itu, setiap program ada dana. Kita tinggal membantu atau kita tinggal mewarnai untuk, oh Pak, saya bisa melakukan ini di bagian ini, saya bisa melakukan ini di bagian ini. Gitu. Jadi di situ yang kita simbiosis mutualismenya itu kita punya ilmu, kita memiliki ilmu
yang bisa diterapkan di masyarakat. Di masyarakat sebetulnya sumber daya, sumber dana dan lain-lain ada juga digunakan. Gitu. Itu salah satu manfaat kalau kita bisa membangun komunikasi yang baik dengan aparat desa juga. Itu. Kalau dimudahkan selama program ini berlangsung. Nah, kalau menurut pendapat Bapak berdasarkan tantangan-tantangan yang ada itu tadi, kira-kira bagaimana cara mahasiswa agar dapat menghadapi tantangan itu? Apalagi seperti yang kita tahu ya, kalau program ini kan berlangsung dalam jangka waktu yang bisa dibilang lama. 1 bulan. Iya. Hampir 1 bulan. Kalau ditanya bagaimana caranya mahasiswa, yang pertama adalah harus adaptasi terlebih dahulu. Harus tahu misalnya kebiasaan masyarakat di desa itu seperti apa. Karena setiap desa atau setiap kelompok masyarakat jelas itu memiliki adatnya masing-masing, memiliki kebiasaannya masing-masing. Tidak mungkin kita sebagai seorang pendatang, maka anggaplah diri kita menjadi seorang pendatang, menjadi seorang tamu di tuan rumah pihak desa, maka kita harus menghormati. Kita harus menghormati tuan rumah, kita harus menghormati pemerintah desa yang ada di sana. Maka kita, mahasiswa sebagai pendatang, mahasiswa sebagai yang bertamu, maka harus mengikuti aturan yang ada di desa itu seperti apa. Itu yang pertama. Jadi harus paham terkait dengan ada kebiasaan yang ada di sana. Maka kita harus beradaptasi dengan itu semua. Bagaimana caranya berkomunikasi dengan pihak desa yang baik itu seperti apa, yang bagus itu seperti apa, yang tidak menyinggung itu seperti apa. Jadi harus itu. Karena kalau misalnya pihak mitra ini sudah tersinggung, maka nanti sudah susah untuk melanjutkan program yang selanjutnya. Itu. Jadi harus jaga benar tadi disebut berarti komunikasi yang baik itu harus penting. Kemudian yang kedua adalah paham dan juga mengerti terkait dengan adat dan kebiasaan di kelompok masyarakat itu seperti apa. Kenapa? Karena mitra kita nanti adalah sebagian besar adalah masyarakat di desa. Maka kita harus tahu terkait dengan kebiasaan di sana itu seperti apa. Dan tidak mungkin kita nanti akan mengubah kebiasaan yang ada di sana, mengubah adat istiadat yang ada di sana. Karena kita hanya 1 bulan misalnya, 1 bulan atau bahkan lebih sedikit, kan hanya sebentar. Nah, mungkin kita akan memberikan ide-ide terkait dengan hal yang kurang seperti apa yang kita sampaikan dengan bahasa yang baik. Jangan dikatakan misalnya ada pemaparan terkait dengan program kerja dari pihak desa dan kemudian kita tidak sependapat, mahasiswa tidak sependapat, kemudian langsung menyampaikan bahwa itu adalah keliru, itu adalah salah, itu harus dihindari hal semacam itu. Kenapa? Karena mahasiswa adalah sebagai tamu. Kita sebagai tamu, maka kita harus menghormati apa yang dimiliki oleh tuan. Kesannya juga kurang etis juga. Iya, kesannya kurang etis juga. Jadi harus jaga sikap. Iya. Yang keduanya, Anda di sana tetap belajar. Iya. Nomor satunya, Anda di sana tetap belajar. Dan belajar yang paling dibutuhkan oleh mahasiswa adalah mahasiswa harus belajar mendengar sebaik-baiknya. Mendengar sebaik-baiknya. Ingat, filosofi kata mendengar itu dalam sekali. Jadi harus banyak mendengar, didengarkan. Kemudian kalau ada masalah di lapangan yang tadi Anda tidak bisa menyelesaikannya serta-merta, ada dosen pembimbing. Disinilah fungsinya DPR untuk mendengarkan keluhan-keluhan Anda, untuk mendengarkan kesulitan Anda. Nah, diskusikanlah apapun yang terjadi ketika saat itu misalnya agak sulit untuk menyelesaikan persoalan dengan DPR. DPR itu fungsinya itu untuk membantu Anda menyelesaikan persoalan-persoalan besar. Jadi kalau yang bisa diselesaikan dengan cara-cara Anda selesaikan, kalau yang susah untuk diselesaikan, diskusikan dengan DPR. DPR itu maksudnya di sana seperti itu. Maka DPR itu menyerahkan, kemudian nanti ada monef gitu. Di monef ini disampaikan hal-hal yang terjadi, ya, hal-hal yang terjadi. Itu kaitannya dengan masyarakat, kaitannya dengan teman-teman, antar teman di dalam kelompok gitu. Bisa mengganggu program juga kalau tidak bisa harmonis. Ya, jadi karakter masing-masing orang itu dibangun bersama dulu. Misalnya ketika harus selalu diawali dengan koordinasi, rapat koordinasi. Sekecil apapun persoalan, sekecil apapun yang akan dibuat harus atas dasar kesepakatan kelompok. Bahkan berasal dari berbagai fakultas, dari karakter yang beda-beda. Nah, itu tadi nomor satunya harus lebih banyak mendengar, ya. Kemudian harus selalu konsultasi dengan DPR, karena DPR di sana itu akan
membersamai Anda. Katakan kalau DPR kan tidak bisa setiap saat ke lapangan, tapi ada mekanisme disepakati dengan dosen. Kalau misalnya nanti ada masalah apa-apa, bagaimana cara menyampaikannya dan lain-lain. Itu tetap harus dilakukan. Jadi bisa diambil kesimpulan ya rekan-rekan, beberapa cara yang mungkin bisa dilakukan rekan-rekan untuk menghadapi tantangan yang ada nantinya adalah yang pertama dengan beradaptasi. Kalaupun kita belum bisa beradaptasi dengan baik, setidaknya kita mampu menjaga sikap dan selama kita terjun di masyarakat nanti. Sehingga selain kita bisa membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat, harapannya program kerja atau ide-ide yang kita miliki itu dapat tercipta dengan maksimal dan dapat digunakan juga oleh masyarakat dengan baik. Selain itu, jangan lupa untuk menerapkan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Eti tadi, yaitu prinsip untuk mau dan mampu mendengar, entah itu pendapat dari orang lain, entah itu pendapat dari masyarakat secara langsung, dan jangan lupa untuk memanfaatkan fungsi dari DPL itu sendiri, entah itu sering-sering berkonsultasi ataupun membahas program kerja yang ada nantinya. Baik, jadi kan kita tadi sudah membahas PKM ya, mulai dari definisi, terkait dengan pendanaan, tantangan, bahkan tips and trick yang sudah diberikan oleh Bu Eti maupun Pak Maufi. Nah, di sini saya ingin bertanya, kalau boleh tahu, luaran tentang PKM itu sendiri berupa apa? Mungkin bisa dijawab. Oke, baik. Ya, kalau ditanya terkait dengan luaran, nanti harapannya teman-teman nggak kaget ya. Harapannya rekan-rekan sangat kaget yang akan melakukan kegiatan kepada masyarakat, karena memang seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa nanti akan ada modul juga akan ada sosialisasi. Semoga tidak akan ada perubahan terkait dengan luaran nanti yang akan menjadi salah satu luaran di program kemudian kepada masyarakat ini. Yang pasti adalah ada laporan. Laporannya adalah kelompok, bukan laporan individu. Kemudian yang kedua adalah ada berita yang ditulis. Ya, ada berita yang ditulis. Nah, berita ini nanti bisa dimuat di websitenya Prodi ataupun websitenya Hima kalau ada, ataupun websitenya fakultas. Jadi berita ini tidak harus dimuat di media massa yang besar, tidak gitu aja. Website Prodi insya Allah sudah cukup, hanya itu harus ada berita itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah harus ada video, ya kan? Video kegiatan yang video kegiatan selama melakukan kegiatan PKM tadi. Ya. Skemanya apapun itu, karena harus ada videonya. Nanti akan diunggah di YouTube videonya. Nah, YouTube-nya nanti bisa menggunakan YouTube-nya Prodi atau YouTube-nya Hima, YouTube-nya siapapun itu yang penting diunggah di YouTube. Kemudian yang selanjutnya adalah ada inovasi, ini salah satunya. Ini yang menjadi salah satu penting yang di-highlight oleh pimpinan di fakultas dan panitia pengabdian kepada masyarakat bahwa harus ada inovasi. Inovasinya ini tidak harus inovasi yang terlalu wah, gitu kan? Enggak. Misalnya gini, inovasi adalah salah satunya misalnya gini, kalian nanti akan melakukan program berupa digitalisasi kesenian dan juga tradisi yang ada di salah satu desa. Nah, sudah upaya bentuk digitalnya itu adalah salah satu inovasi. Kemudian kalian serahkan kepada pihak desa, kemudian ada berita acara penyerahan, itu sudah masuk ke dalam inovasi sederhana. Atau seperti yang disebutkan oleh Bu Eti tadi, di SD itu misalnya media digital itu kurang, dan ternyata akses internet di sana lancar, gitu kan? Ya sudah, kalian mencoba untuk membuat media pembelajaran berbasis digital dan kemudian diserahkan kepada pihak sekolah. Oke, itu adalah salah satu inovasi. Jadi tidak usah terlalu wah, gitu kan? Kita memikirkan bahwa inovasinya itu harus membuat produk yang mahal dan semacam itu, tidak. Jadi harus kita sesuaikan dengan keilmuan yang ada di fakultas kita, di Fakultas Ilmu Budaya. Nah, itu salah satunya. Mungkin ada juga buku yang ditulis bersama nanti, buku potensi desa banyak semacam itu. Nah, jadi ini nanti bisa dilakukan bersama terkait dengan luaran-luarannya tadi. Berarti sejauh ini bisa disimpulkan bahwa luaran untuk program ini sendiri ada 4 ya, Ibu Bapak. Yang pertama ada laporan itu tadi, yang kedua ada berita yang harus dibuat, yang ketiga ada video dokumentasi selama kegiatan berlangsung, dan yang terakhir adanya inovasi itu tadi. Baik. Nah, video itu tidak panjang-panjang. Ya, biasa. Video itu hanya 3 menit. Video 3 menit. 3 menit, 5 menit ya biasanya itu. 3 sampai 5 menit saja video itu. Kemudian berdasarkan pengalaman Ibu dulu, Ibu sempat menuliskan buku. Kalau misalnya pesertanya
dari diksasi menurut saja, misalnya padahal Anda tuh butuh kompetensi terkait dengan menggambar. Iya. Jangan melakukan plagiasi dengan menggunakan apa biasanya program di aplikasi Canva. Jadi bisa bekerja sama dengan teman-teman seni rupa. Mereka bisa menggambar di buku, membuat ilustrasi dan lain-lain. Nah itu kita bisa kerjasama. Mural dan lain-lain bisa kerjasama dengan mereka. Menghasilkan buku ya. Buku cerita itu bisa. Atau misalnya mural pun itu juga bisa dikategorikan sebagai salah satu bentuk inovasi. Jadi itu inovasi berbasis kelompok itu salah satu caranya. Misalnya seperti itu. Nah, teman-teman dari Diksa sendiri misalnya, teman-teman nanti akan mencoba untuk tulis ceritanya. Sebenarnya teman-teman sendiri atau yang banyak menggambar nanti akan desain karakternya, kayaknya kartunya, animasinya seperti apa sudah menjadi sebuah buku. Itu kan salah satu inovasi juga. Ya kan, inovasinya buku dalam bentuk cetak misalnya, kemudian nanti kita ubah dalam bentuk digital, itu kan sudah bisa. Itu salah satu inovasi. Itu yang kalau PKM dengan dosen, ya. Didengarkan nanti dosen itu mau bikin luaran seperti tadi, itu apa? Biasanya mahasiswa yang akan merancang, membuat, begitu ya. Nanti dievaluasi oleh dosen-dosen yang ada dalam satu tim. Jadi, misal nih, kan tadi luaran itu kan mesti ada laporan, otomatis laporan. Kemudian bisa juga menerbitkan jurnal, jurnal. Kemudian bisa menulis buku kalau diperlukan. Kayak Ibu dulu kan meneliti tentang cerita rakyat, maka luarannya itu adalah sebuah cerita yang untuk buku cerita anak yang lebih banyak gambarnya, gitu ya. Kemudian video 3 menit. Nah itu jangan menunggu. Anda kan sekarang sudah tahu tuh luarannya itu. Oh saya masuk dalam kelompok dosen ini misalnya, tim dosen ini. Mahasiswa punya inisiatif untuk mengajukan, ya kan? Jadi tidak, aduh saya mau kerja apa ya tunggu-tunggu aja deh dosen bilang apa. Sekarang kan sudah tahu topik yang dipakai oleh dosen itu apa. Oh kira-kira nanti Bu bagaimana kalau kami membuat ininya, misalnya dari 5 mahasiswa yang bergabung, 1 orang buat artikel, 1 orang buat video, 1 orang merancang buku, 1 orang merancang laporan, gitu. Masing-masing ada begitu. Sangat tergantung dosennya nanti. Oh, berarti terkait keluaran sendiri tergantung dosen ya Ibu. Maksudnya tadi kan mau buat apa? Kan dia menyebutkan ada 4. Berarti itu tidak ada minimumnya. Tiap kelompok harus membuat empat-empatnya ya. Tapi disesuaikan dengan apa yang akan dikerjakan. Jadi semua luarannya memang berbasis pada kelompok. Jadi tidak ada luaran yang individu yang ada. Kalau KKN itu ya sebelum ada MD kemarin itu juga ada laporan individu. Ya, tapi kami di fakultas akhirnya tidak perlu laporan individu, tapi isinya adalah laporan kelompok. Yang tadi disampaikan bukan individual, tapi berbagi tugas. DIC. Nggak mungkin kan 1 orang itu ngerjakan 4-4-nya. Jadi nanti itu berbagi tugas. DIC lah yang disebutkan ya. Jadi misalnya DIC buat video nanti siapa, pasti kan tetap itu menjadi luaran kelompok, luaran individu. Berarti 4 luaran tadi sudah wajib menjadi tanggungan di satu kelompok. Iya. Nah, terakhir saya mau minta tolong kepada Bu Eti maupun Pak Maulvi untuk memberikan pesan kepada rekan-rekan mahasiswa. Pesan ini boleh berisi saran, ingat atau masukan yang bertujuan agar rekan-rekan mahasiswa nanti dapat mempersiapkan diri sebaik mungkin saat PKM ini berlangsung. Silakan mungkin. Saran nomor 1 ini berkaitan keselamatan diri mahasiswa, ya. 1 itu tadi attitude harus dijaga. Attitude sikap berkaitan dengan komunikasi, sikap berkaitan dengan berperilaku, terutama nih tidak hanya mbak-mbak, juga sama mas ini, ya dalam pergaulan itu harus bisa menjaga itu. Jadi kejadian itu bisa datang dari eksternal, bisa datang dari diri Anda sendiri, ya sikap Anda
bagaimana bersikap, tadi bagaimana bertutur kata dengan orang lain, dengan masyarakat gitu ya. Bagaimana berpakaian. Dan saat ini itu yang namanya kekerasan seksual, bullying itu lagi boomingnya, gitu ya. Anda harus punya pengetahuan, harus punya knowledge tentang itu. Jadi yang mana-mana saja yang boleh, termasuk misalnya nih, Anda melewati para pemuda di desa misalnya yang sedang ini, kemudian misalnya Anda di suit dan lain-lain, itu sudah termasuk sebetulnya. Tapi kalau kita tidak melayani, itu tidak akan terjadi. Jadi apa yang akan dilakukan oleh orang lain terhadap diri kita tergantung bagaimana kita bersikap, bagaimana kita memunculkan sikap kita terhadap orang lain. Ingat ya, ini nanti Anda akan, yang perempuan akan bertemu dengan bapak-bapak, dengan mas-mas, dengan apa di sana. Yang laki-laki juga demikian. Itu dijaga, pergaulan itu harus dijaga. Anda harus punya marwah diri. Anda mahasiswa yang terpelajar, jangan sampai ada sentuhan-sentuhan buruk dari orang karena sikap kita, ya. Itu. Jadi tolong dijaga alma mater ini, maksudnya dijaga kampus ini dari itu. Jangan sampai nanti wah itu anak UB mesti dan lain-lain, jangan ada gitu. Jadi anak UB itu harus punya marwah diri, harus punya hal yang baik di masyarakat. Anda ke sana itu menjadi agentnya, menjadi agen-agen ilmu pengetahuan yang harusnya menjadi contoh gitu ya di masyarakat. Jangan justru nanti ada komen-komen dari masyarakat, komentar-komentar dari masyarakat karena sikap kita. Jadi Anda ke sana terjun siap mental ya, siap adaptasi, siap sikap yang baik di sana, insya Allah aman itu, insya Allah selesai dengan baik, gitu ya. Oke, baik, untuk rekan-rekan semuanya, untuk majelis semuanya yang akan melakukan kegiatan kepada masyarakat, skema apapun itu tadi sudah banyak disampaikan oleh Betty. Mungkin saya pesannya satu, jaga kesehatan itu pasti, pendidikannya baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental itu penting banget. Kenapa? Kalau kita nggak sehat, kita nggak bisa melakukan aktivitas apapun itu. Kemudian yang kedua, untuk menghindari permasalahan yang ada, baik permasalahan di kelompok ataupun di permasalahan misalnya jaga-jaga gitu kan ya, ketika berhubungan dengan mitra kita, maka hindari individualis dan juga hindari sikap egois. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Jam keluar dibatasi. Ya, karena itu kalau memang dari saya itu ada jam keluarnya, jam malamnya ya ada di situ. Jadi itu jaga kesehatan fisik maupun mental, maka hindari egois dan juga hindari individualis. Mahasiswa idealis boleh, silakan, tetapi harus tahu situasi dan juga kondisinya, siapa yang dihadapi. Nah itu ya, jadi itu. Baik, jadi bisa disimpulkan ya rekan-rekan, seperti apa yang sudah disampaikan dari Bu Eti maupun Pak Maufi, PKM sendiri itu merupakan program pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan agar teman-teman mahasiswa dapat mengimplementasikan teori-teori ataupun ilmu-ilmu yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu dosen kepada masyarakat nantinya. Nah, berdasarkan apa yang sudah didapatkan oleh mahasiswa ini, kita sebagai agen dari kampus ini bisa menciptakan atau mewujudkan program kerja yang tidak hanya menarik, tapi juga dengan harapan mampu memberikan solusi atas permasalahan yang ada di masyarakat. Dan jangan lupa apa yang sudah disampaikan oleh Bu Eti ataupun Pak Maufi tentang tips and trick ataupun tentang pesan-pesan kepada rekan-rekan mohon diterapkan, mulai dari menjaga attitude, menjaga kesehatan mental ataupun kesehatan fisik, juga untuk mendengarkan masukan ataupun mungkin saran-saran dari masyarakat nantinya, dan untuk mampu mawas diri, karena seperti yang kita tahu ya bahwa lingkungan yang ada di sini di Malang Kota itu tentunya berbeda dengan lingkungan yang ada di pedesaan nanti. Baik, tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih kepada Bu Eti maupun Pak Maufi karena telah meluangkan waktunya untuk dapat hadir di podcast pada siang hari ini.
Seperti yang kita tahu ya bahwa kita sudah mendapatkan informasi yang super duper lengkap dari dua narasumber kita pada pagi hari ini. Semoga dengan adanya podcast ini mampu menjawab pertanyaan rekan-rekan, mampu menjawab kebingungan rekan-rekan yang kemarin sempat bingung nih atas kabar yang simpang siur. Jadi terima kasih banyak Ibu, Bapak. Saya Emerita Maya Apriliana selaku moderator pada podcast hari ini mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun kekurangan. Sampai bertemu di Halo Kaprodi 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, terima kasih Bapak.